dengan doa. Salah satu silakan untuk memimpin doa. Bersiap gerak pada Bu Guru, hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan limbah cair. Sudah ada yang tahu ya limbah cair itu seperti apa? Sudah tahu? Jadi banyak sekali pencemaran di lingkungan kita itu yang menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di sekitar kita. Makanya hari ini kita belajar untuk bagaimana cara mengolah limbah cair yang ada di sekitar kita. Sekarang kita lihat dulu, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa itu? Pencemaran sungai. Pencemaran Air sungai. air sungai. Gimana perasaanmu ketika melihat gambar itu? Sedih. Apalagi perasaannya? Miris. Terus? Sangat merugikan. Itu kira-kira gambar pencemaran karena limbah apa itu? Limbah pabrik. Pabrik apa? Tekstil. Pabrik tekstil ya, karena ada warnanya. Itu kan kita kalau lihat gambar itu kan kita jadi sedih, jadi miris, kok bisa limbah seperti itu berwarna seperti itu langsung dikeluarkan ke perairan sekitarnya. Terus kemudian ini gambar apa? Selokan, sungai, atau sungai. Jadi sungai itu tercemar oleh bermacam-macam sampah yang ada di sekitar kita. Kira-kira jujur, pernah nggak kalian membuang sampah di sungai? Pernah. Sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Sengaja. Sekarang menyesal atau tidak kalau melakukan itu? Menyesal. Betul ya. Jadi kan kalau walaupun sedikit, tapi kan lama-lama kalau semuanya membuang ke sungai, nanti kan akhirnya sungainya jadi tersumbat, terus jadi ada banjir dan seterusnya. Terus ini, kalian lihat gambarnya di sini. Sungai yang seharusnya jernih itu menjadi apa? Menjadi kotor, menjadi berwarna macam-macam, menjadi ada kotorannya. Yang terganggu bukan hanya manusia, yang terganggu juga makhluk hidup di dalamnya. Ada ikan, ada tumbuh-tumbuhan yang mesti terganggu karena di situ ada sampah-sampah yang berserakan. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Secara umum, limbah cair itu dikelompokkan menjadi 3. Ada yang disebut dengan polutan anorganik, polutan organik, dan ada logam berat. Kira-kira bedanya apa? Ada yang tahu? Anorganik itu limbah karena apa? Kalau dilihat dari slide yang saya sajikan, kira-kira kalau anorganik itu berasal dari apa? Dari bahan-bahan kimia. Jadi kalau anorganik itu bukan berasal dari makhluk hidup, ya, berasal dari bahan-bahan kimia hasil dari proses di industri. Kemudian ada polutan organik. Kalau polutan organik itu biasanya berasal dari makhluk hidup, berasal dari sisa makanan, tumbuhan dan seterusnya. Kan itu ada minyak, ada lemak, ya kan? Terus kalau logam berat itu ada tembaga, timbal, seng, krom. Itu juga biasanya dari industri, ya, logam berat, PB itu kan sisa dari industri pelapisan, terus dari industri minyak bumi dan seterusnya. Itu kan hasilnya kan logam-logam berat. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah sekarang sekarang silakan kalian kerja kelompok ya. Kalian kerja kelompok dalam satu meja itu untuk mengisi tabel yang ada di papan tulis, yang ada di slide. Nanti saya bagikan lembar kerjanya. Nah, di situ saya jelaskan dulu. Di situ ada jenis-jenis industri, ada industri tekstil, ada industri makanan dan minuman. Terus kemudian ada pelapisan logam, ada industri sabun, deterjen dan produk-produk minyak nabati yang lain. Terus ada industri farmasi.
Nah, sekarang kalian di sini menjabarkan. Misalkan kalau industri tekstil, polutan organiknya apa, polutan anorganiknya apa, logam beratnya apa, terus yang lain-lain apa. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan saya beri waktu sekitar 10 menit kalian untuk bekerja dalam kelompok masing-masing membahas tentang masalah ini. Sudah 10 menit, silahkan salah satu kelompok untuk maju ke depan perwakilan menyampaikan hasil diskusi kalian. Atau saya tunjuk ya, kelompok 1. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Bahwa jenis-jenis polutan yang ada di tekstil, di industri makanan dan minuman, industri pelapisan logam, sabun, deterjen, dan industri farmasi. Betul ya, jadi apa yang dikatakan atau yang disampaikan teman-temanmu tadi sudah mewakili dari berbagai macam industri yang ada di sekitar kita. Sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah wastewater treatment regulation atau mengenai bahan baku mutu limbah cair. Jadi gini, limbah itu dikatakan memenuhi syarat untuk dibuang ketika memenuhi baku mutunya. Jadi tidak boleh melebihi standar yang ada di sini. Ada yang pernah PKL di industri air minum? KDAM itu pernah meneliti semacam pH, COD, BOD, pernah kan? Pernah ya, caranya menghitung tahu ya. Terus kemudian ada juga yang di industri itu mengolah limbah, cara mengolah limbah, mengecek limbah yang keluar, mestinya sudah ada yang pernah. Nah, ini adalah baku mutu dari limbah cair yang ada di industri, misalnya BOD. BOD itu maksimalnya 100 ppm. COD, apa itu tuh COD? Bukan cash on delivery loh ya, bukan kamu COD-an sama temanmu jualan apa. COD itu adalah chemical oxygen demand. Apa itu? Kebutuhan oksigen yang dibutuhkan, jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan kimia yang ada di perairan. Jadi semakin COD-nya tinggi, berarti limbahnya semakin banyak. Maka maksimal dari COD yang ada di lingkungan, COD yang dikeluarkan dari air limbah itu maksimalnya 300 ppm. Ini adalah baku mutu limbah cair yang ada di industri. Nah, upaya pengelolaan lingkungan itu yang pertama, itu bisa dibuat saluran drainase. Apa tuh drainase? Pernah mendengar drainase? Drainase itu semacam kaleng, kalau di bahasa Jawanya itu kaleng. Ya, jadi selokan-selokan yang ada di yang ada di rumah-rumah itu drainase, terus ada penyerapannya juga di situ. Terus kemudian saluran air hujan, lalu saluran air dari kamar mandi alirkan ke septic tank. Septic tank tahu ya? Septic tank itu apa? Bak penampungan BAB. Ya, apa BAB? Apa?
Terus saluran dari tempat pencucian produksi dialirkan ke IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Lalu membuat instalasi pengolahan air limbah. Terus khusus untuk limbah cair yang golongannya beta laktam itu harus ditambahkan NaOH untuk memecah cincin beta laktam. Nah, silakan simak video berikut supaya kamu tahu tentang pengolahan limbah cair di sekitar kita. Videonya ini mengenai siswa SMA. Jadi siswa SMA yang berusaha untuk mengolah limbah cair yang ada di sekolahnya. Silakan disimak ya. Sekolah adalah penghasil limbah. Kantin menjadi titik utama penghasil limbah karena di sini pendidikan menghasilkan makanan, makan dan bisa makanan. Upaya pengelolaan limbah kantin telah dijelaskan oleh Dwi Nurkaliani dan Pikiran Desa di SMA Negeri 4 Jakarta. Limbah yang mereka olah dari kantin menjadi instalasi pengolahan limbah cair. Limbah cair ada di sekolah paling banyak kandungan kandungannya, organik, deterjen, dan minyak. IPAL merupakan subsegmen horizontal. Yang pertama merupakan bab tentang air limbah berkumpul dan terdapat pembuatan padat. Yang kedua merupakan bab aerasi dilengkapi dengan aerator. Fungsi untuk memisahkan minyak yang terkumpul dalam air limbah. Saat ini supaya minyak atau lemak berkumpul bisa langsung dibuang ke tempat sampah organik. Ketiga merupakan bahan atau lahan basah. Bagi peneliti lakukan pemeriksaan pengolahan limbah. Lakukan penelitian yang dihubungi dirjen dan lapisan. Kedua, waspada kimia. Tiga, arah aktif atau penyerap limbah. Bawah, bak keempat harus dikosongkan sampai 3 bulan. Mengapa dari bahan baku tidak makin tinggi sehingga pada bulan 9 nantinya bak ini akan diisi dengan kolam ikan. Ini indikator apakah limbah masih mencemari atau tidak. Limbah cair kantin yang diolah dengan IPAL kandungan minyak dan deterjennya berkurang. Tampilannya kaya yaitu air lebih bersih dan putih. Mulai mengolah limbah cair sekolah menjadi bentuk tanggung jawab mengurangi beban polutan bagi lingkungan. Sudah dilihat videonya ya. Jadi apa yang dipelajari dari video itu? Pengolahan air limbah yang ada di lingkungan. Di mana tadi tepatnya? Di sekolah. Limbah kantin. Limbah kantinnya banyaknya apa tadi? Minyak. Terus pengolahannya melewati beberapa macam bak ya. Ada berapa bak tadi? Ada berapa? Berapa bak tadi? Ada 4 atau ada 4 bak toh. Nah, yang bak pertama itu untuk menyaring, terus kemudian ada aerasi. Aerasi itu adalah diberikan sirkulasi udara, atau terus nanti ada bak penampungan terakhirnya itu yang untuk tadi kolam ikan tadi. Nah, berdasarkan video tadi bisa disimpulkan bahwa jenis pengolahan air, pengolahan limbah itu meliputi 4 tahap. Yang pertama adalah pengolahan awal, yang kedua pengolahan fisika kimia atau pengolahan primer, terus yang ketiga adalah pengolahan biologi. Pengolahan biologi, pengolahan sekunder itu untuk mematikan mikrobiologi atau mematikan mikroba ya, bakteri-bakteri, jamur dan sebagainya. Terus yang keempat itu adalah pengolahan lanjutan atau pengolahan tersier. Nah, dari keempat pengolahan air limbah tadi,
tugas untuk minggu depan sudah saya kelompokkan ya, berdasarkan hasil ulanganmu yang terdahulu. Jadi ulanganmu yang kemarin itu saya kelompokkan, nanti saya share kelompoknya. Kelompoknya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah membahas mengenai pengolahan awal limbah. Terus kelompok kedua itu membahas mengenai pengolahan fisika kimia. Terus yang ketiga itu membahas tentang pengolahan biologi, dan yang keempat itu bertugas untuk membahas tentang pengolahan lanjutan. Nah, produk yang kalian hasilkan itu bisa macam-macam, terserah dari kelompokmu. Nanti silahkan kalian diskusi kelompok, terus dibahas apa yang harus dilakukan. Produknya yang pertama bisa video ya, bisa kamu videokan. Misalkan kamu mengolah limbah apa dari rumahmu terus divideokan, itu bisa. Terus bisa berupa PowerPoint, terus bisa juga berupa mind map atau pita pikiran, jadi ada gambar gitu, terus diberi tanda panah dan seterusnya. Bisa juga makalah, boleh makalah. Bisa juga clipping itu kamu ambil dari koran, dari majalah, tempel-tempel itu ya. Ada pertanyaan soal tugasnya? Nggak ada ya, jadi tugasnya itu nanti dikumpulkan minggu depan. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, kita review dulu pembelajaran hari ini. Apa yang dipelajari dari hari ini? Mulai dari awal tadi. Yang pertama apa tadi? Limbah ya, limbah yang ada di sekitar kita. Terus yang kedua apa tadi? Jenis-jenis limbah. Ya kan, ada anorganik, ada organik, ada logam berat. Terus kemudian apa lagi yang kita pelajari? Baku mutu limbah. Terus tadi video tadi mempelajari apa? Cara pengolahan limbah. Itu. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai ketiga hal tersebut. Terima kasih atas kerjasamanya kita hari ini. Sebelum kita akhiri, saya sampaikan dulu, kalian tetap jaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Sudah ya tadi sebelum masuk sudah cuci tangan toh? Sudah cuci tangan, pakai hand sanitizer kalau perlu. Terus jaga jarak, tidak boleh berkerumun dan seterusnya. Gitu ya. Marilah sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dulu dengan doa penutup. Silakan. Gerak kepada Bu Guru, gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat perencanaan, saya merasa sangat antusias karena ini merupakan sesuatu yang baru. Walaupun sebenarnya sudah lama saya mengimplementasikan dalam setiap pembelajaran yang saya berikan, meskipun masih kurang struktur dengan baik. Dengan adanya materi pada modul ini, saya semakin memahami mengenai pembelajaran diferensiasi, bahwa kita harus benar-benar dapat mengerti karakteristik siswa dan bagaimana merencanakan pembelajaran yang sesuai untuk mereka. Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional sangat penting untuk perkembangan murid, karena kita sebagai guru bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi juga membentuk karakteristik murid menjadi pribadi yang sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan budi pekerti berarti pembelajaran tentang lahir dan batin. Pembelajaran batin bersumber dari Trisakti, yaitu cipta atau pikiran, rasa, dan karsa atau kemauan. Sedangkan pembelajaran lahir yang akan menghasilkan tenaga atau perbuatan. Pembelajaran yang dapat saya ambil ketika melaksanakan pembelajaran diferensiasi adalah melalui pembelajaran diferensiasi, murid dapat mengalami pembelajaran melalui konten dan proses yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan produk yang berbeda pula, tetapi tetap dapat memenuhi kompetensi dasar yang ada.
Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran diferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Adapun diferensiasi yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dari segi konten, proses, dan produk yang dihasilkan oleh siswa. Pembelajaran sosial emosional berisi keterampilan yang dibutuhkan anak untuk bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. Anak diajarkan untuk memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial, sehingga mampu mengambil keputusan yang baik serta bertanggung jawab. Anak belajar saat mereka terbuka hatinya. Jadi, kita sebagai guru harus dapat memberikan motivasi yang baik kepada siswa agar mereka mau dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas yang nantinya akan meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Rencana perbaikan saya ke depan adalah saya harus berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain, serta wali kelas atau guru BP untuk dapat membantu memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajarnya, profil belajarnya, serta kebutuhan tiap individu, sehingga dapat mengakomodasi proses pembelajaran yang sesuai untuk murid. Saya juga akan meningkatkan penerapan pembelajaran sosial emosional karena tumbuhnya kesadaran sosial yang lebih baik yang didasarkan pada perhatian dengan tujuan baik juga akan membantu murid dalam memproses informasi secara lebih baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Hidayati dari kelas Kimia Industri. Pembelajaran yang disampaikan Bu Guru sangat menarik karena Bu Guru mengajar dengan menggunakan beberapa media, yaitu ada PowerPoint, video, dan handout. Materi yang disampaikan Bu Guru sangat mudah dipahami dan jelas. Saya merasa sangat senang sekali belajar dengan menggunakan beberapa media dan ditambah lagi ada penugasan secara berkelompok membuat saya dan teman-teman saya merasa bersemangat dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.